menjadikan tadi yang merupakan cita antara Raden Kudok dan Sri Haji yang berujung pada perubahan Raden Kudok menjadi seekor lutung. Bagaimana kesannya? Mari kita saksikan bersama. Dalam legenda Kudok, kehidupan seorang pengamat perkasa dan dermawan yang dikenal sebagai Raden Kudok. Pada suatu ketika, setelah menghadirkan damai muda yang tentang Tuhan yang panjang. Di tempat terpisah, hingga bergerak dalam hidup yang nyata. Dan dia bermimpi bertemu dengan istri yang sangat cantik, seolah ibunya tak berbeda. Selama berhari-hari, Raden Kudok selalu terhantui oleh beberapa perempuan cantik yang ada dalam mimpinya. Ia bertekad untuk melakukan perjalanan ke wilayah kita guna menemukan keberadaan wanita dalam mimpinya tersebut, ditemani dengan seekor kuda kesayangannya. Kenapa sudah? Tenang. Ketika dirasa cukup, Raden Kudok melanjutkan perjalanannya menuju pesisir pantai Cawar. Sesampainya di pantai Cawar, Raden Kudok membersihkan dirinya di muara Bangkai. Ayo bersini, bilang ke Bang dia. Lu tahu kapas lagi. Kalau kamu tak mau bersamaku, tinggal di sini. Apa yang terjadi? Tidak. Udah, aku ada kesal dia kasih. Aku. Akhirnya, Raden Kudok meneruskan petualangannya sendirian dengan menyusuri garis pantai. Namun, tiba-tiba hujan lebat mengguyur, sehingga dia merasa sangat bersyukur ketika menemukan pohon rindang dari tempat berlindung. Aduh, hujan bola. Gimana tempat aku berlindung? Itu pohon rindang ini cukup aku berlindung dari sungai. Setelah mendekati gunung, ia melanjutkan perjalanan. Lalu, mendengar sama-sama suara langsung dari segala sungai yang membuatnya yakin bahwa di tempat itulah gadis idamannya berada. Suara menunggu padi. Jangan-jangan itu tempat dia tinggal. Gadis yang selalu ada di dalamnya. Raden Kudok melangkahkan kakinya memasuki perkampungan. Dilihatnya gadis itu sedang berbincang memainkan mesum sehingga terdengar seperti ada nada yang mengalir pada hidupnya. Gadis yang selalu ada dalam mimpiku.
Masalahnya setelah itu, lanjut dulu kegiatannya rumah Sri Kohaji dengan maksud dermawan di tanah sini. Ibu dan Sri Kohaji. Akan tetapi keinginannya tersebut ditolak oleh itu karena ia tidak ingin menerima tamu lagi-lagi. Iya. Saya ada tinggal dengan saya. Kalau tak keberatan, hidup saja kayak Keesokan paginya, Raden hidup kecil melakukan monopoli hingga membangkitkan hidupnya. Di rumahnya, Sri Kohaji memegang kopi kerjaannya. Kopinya baru sudah sejuk banget. Ini tapi udah pernah. Ngomong-ngomong kalian ingin kembali juga? Iya. Kalau gitu kalian lagi sama deh. Ayo kita mulai. Ya, aku mendengarnya suaranya indah sekali. Bisa dari suara ini. Kenapa dia pendatang baru namanya Raden Gunung? Oh, Raden, suara semua indah sekali Raden. Terima kasih. Tapi ingat ya, kadang aku kuat titipan. Dia kan ada ikan. Dia siapa? Coba kenalkan, dia pendatang baru. Raden Gunung. Nah, Ayo kita mulai lagi. Tapi bukan saja saya Raden, ada ketahuan. Dari sinilah awal mula Raden Gunung dan Sri Kohaji menjadi dekat dan sudah bercinta. Mereka kemudian berniat untuk menikah. Yesiti sempat tidak menyetujui anaknya menikah dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya. Namun, Yesiti tidak ingin mengecewakan rasa cinta kawayannya. Akhirnya, dia menyetujui pernikahan Raden Gunung dengan Sri Kohaji. Ya, saya akan meminta izin tuan ibu. Sudah pulang. Ibu,
Ako yung pinilita yun. Ako yung maminasi. Ako yung simpay niya. Ba't tingin niyo siya ganyan? At sa usunay mo, tinagawa sa inyo. Sa inyo ka ang Ibu kemana? Kasih kami. Ako ba sumpah? Kaya nga sa'yo. Pagi lagi hidup, kawan sidai. Kau tidak boleh melanggar peraturan yang ada di negara ini, Pak kamu. Ikut dulu saya, Pak. Setelah menikah, dari Budok mulai tertarik untuk memainkan mesum yang sering dimainkan oleh istrinya. Ia sangat menikmati memainkan mesum tersebut sampai mengambilkan hari yang dianggap sebagai tantangan untuk memainkan mesum. Pak, satu lagi sama Abang. Si sangat malu dengan perbuatan seorang itu. Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan kamunya. Konon, Sri Pohanci kemudian berubah menjadi Dewi Pali untuk mengamati bagian Sri Pohanci dalam pendidikan lesung. Tempat itu kelak dikenal dengan nama Tanjung Lesung dari suara lesung yang mengiringi cerita mereka. Dari cerita ini kita belajar adalah warisan yang tak boleh diabaikan. Cinta sejatimu bisa hilang jika tak disertai dengan kejujuran dan kehormatan. Saya Nabrekseni sebagai narator, nama untuk Dwinata sebagai Raden Budok, Jihan Hailunisa sebagai Sri Pohanci, Tuan Ratu Layuni sebagai Nyisiti, Nur Fakiati sebagai Ibu Kades, Nabila Syakira sebagai Ibu Laras, Rizkika sebagai pemuda desa, Rizky Hairunisa sebagai Dera, Naila dan Dita sebagai Daya, Tia dan Jamila sebagai pedagang, dan ini Tasya Salma Ruhaina sebagai teman Sri Pohanci. Sri Pohanci punya cerita, kami pamit undur diri, sampai jumpa.